Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi mengenai perpustakaan dengan judul berawal dari kata pustaka. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Zikrullah Ramadan. Saya dari program studi Ilmu Perpustakaan dengan NIM 22500700111025. Di Indonesia sudah pasti tidak asing dengan kata perpustakaan. Perpustakaan secara harfiah merupakan sebuah kumpulan buku dan bahan pustaka yang tercetak maupun terekam lainnya yang disediakan untuk masyarakat. Perpustakaan sendiri merupakan sebuah sarana untuk mengakses berbagai jenis informasi, baik dalam bentuk tercetak maupun dalam bentuk yang tidak tercetak. Dengan pembelajaran di masyarakat yang semakin berjalan maju, pertumbuhan perpustakaan telah digunakan sebagai pusat informasi, sumber berpengetahuan, pengembangan potensi manusia, penyalur bakat serta minat, sebagai sarana penelitian, serta sebagai sarana hiburan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kemajuan teknologi, informasi, dan perpustakaan berjalan secara beriringan. Tanpa adanya informasi, masyarakat pastinya akan mengalami disorientasi serta akan mengalami ketertinggalan. Dalam hal ini, memang perpustakaan berperan cukup penting dalam penyebaran informasi serta dalam pengumpulan informasi. Ilmu perpustakaan dan informasi merupakan penggabungan antara unsur pengetahuan yang bersumber dari beberapa aspek ilmu pengetahuan yang berkesinambungan, kemudian disatukan oleh beberapa ahli. Lalu, dari mana terbentuknya kata perpustakaan itu sendiri? Kata perpustakaan dalam ilmu perpustakaan dan informasi mengandung di dalamnya kata pustaka sebagai kata bentukan dari perpustakaan, yang artinya adalah segala sesuatu yang berurusan mengenai pustaka. Sama halnya juga dengan kata perdagangan yang mengacu kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang. Kata pustaka bukanlah kata asli dari bahasa Indonesia. Dari beberapa penelusuran mengenai asal-usul tentang kata pustaka ini, ditemukan adanya fakta bahwa kata pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku di bangsa wilayah Persia yang kini telah menjadi Iran dan setelah itu menyebar hingga ke Jazirah India. Lebih tepatnya lagi, kata pustaka ini merupakan adaptasi dari bangsa India yang mulai belajar mengenai sistem tulis-menulis dari bangsa Iran. Dengan kata aslinya yaitu pos atau posta yang memiliki arti kulit binatang. Ini merajuk kepada bahan yang biasa digunakan oleh bangsa Iran dalam menerapkan suatu tulisan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa bangsa Iran sudah lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya di wilayah tersebut dari segi media dan juga dari segi teknologi tulisan. Bahasa serta teknik dalam menerapkan huruf pada media ini merupakan sarana yang dianggap vital dan bahkan sakral. Kulit binatang sebagai media ini kemudian dikenal sebagai perkamen. Sebelum adanya kertas kasar atau yang disebut papirus digunakan di Timur Tengah, orang-orang bangsa Persia sudah terlebih dahulu menggunakan perkamen sebagai bahan mereka dalam menerapkan tulisan, terutama dalam arsip-arsip kerajaan. Dan orang-orang bangsa Romawi pun ikut mengadopsi perkamen untuk digunakan sebagai pengganti tablet yang terbuat dari kayu atau tanah liat yang telah populer sejak abad sebelum 1 Masehi. Tulisan serta perkamen yang terbuat dari kulit binatang ini juga kemudian berperan penting dalam penyebaran agama-agama sebelum datangnya agama pewahyuan. Peneliti arkeologi menemukan bahwa kitab Avesta dan kitab Zen ditulis di atas perkamen yang terbuat dari kulit lembu. Kitab Avesta sendiri merupakan koleksi karya tulis yang dianggap suci bagi agama di wilayah Aryan yang dikenal juga dengan nama Zoroastrianisme, merupakan agama utama di Kekaisaran Persia sejak abad 559 sebelum Masehi hingga 651 Masehi. Sedangkan istilah Zen sendiri adalah bentuk pendek dari bahasa Avesta Zainiti yang berarti interpretasi.
Kelak, hampir semua agama memakai sistem yang serupa, yaitu sebuah kitab suci yang didampingi dengan beberapa kitab yang berisi interpretasinya. Walaupun orang-orang di India kemudian menggunakan berbagai bahan lain selain kulit binatang, namun kata pusta dan pustaka ini akhirnya dimaknai sebagai karya tulis yang diterahkan di atas suatu media, khususnya dalam bentuk himpunan ataupun kumpulan. Dalam perkembangan mitologi Hindu, khususnya yang berhubungan dengan Dewi Saraswati yang dipercaya sebagai perwujudan kuasa Tuhan dalam hal pengetahuan, seni, dan pendidikan. Dalam mitos ini dikatakan bahwa Dewi Saraswati memiliki 4 tangan. Dengan tangan yang pertama itu menggenggam pustaka atau simbol dari Weda, yaitu kitab suci Hindu sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Ketiga tangan lainnya masing-masing memegang mala atau tasbih sebagai simbol spiritualitas, pot air sebagai simbol pensucian pikiran, dan juga vina, yaitu alat musik yang menyerupai gitar. Simbolisasi seperti ini menandai makna pustaka yang sentral dalam perkembangan pengetahuan dan ilmu dalam mitologi Hindu. Kata pustaka berkembang di Indonesia karena adanya pengaruh dari kebudayaan India Hindu di kerajaan-kerajaan yang tumbuh di Nusantara. Sementara suku bangsa Melayu juga sudah menyerap kata dan makna serta ke dalam kasana bahasa mereka. Kata pustaka dipertahankan dan dimaknai secara spesial walaupun bahasa Melayu mengenal kata lain yang bermakna serupa, yaitu buku. Di Indonesia, jelaslah kata buku diserap dari bahasa Belanda, yaitu boek atau boek. Dan dapat disimpulkan bahwa kata buku yang sering digunakan oleh warga Indonesia sekarang ini merujuk kepada sebuah teknologi baru yang berbeda dari kata pustaka digunakan sebelum masa kolonialisme melanda Asia. Dan sejak awal sudah jelas pula bahwa buku berhubungan dengan teknologi cetak. Dalam hal ini, patut digarisbawahi bahwa cetak mekanik pertama kali menggunakan huruf Latin masuk ke Indonesia pada 14 Maret 1688 dari negara Belanda dan khususnya digunakan untuk penerbitan surat kabar. Dan adanya dualisme istilah yang menunjuk kepada satu media dengan latar teknologi berbeda, yaitu adanya perpustakaan dan juga perbukuan. Patut digarisbawahi bahwa sebelum kolonialisme Belanda tiba di Indonesia, suku-suku bangsa di Nusantara sudah punya tradisi tulis dan tradisi menyimpan media untuk keperluan-keperluan sosial budaya. Bangsa Belanda memakai kata pustaka pastilah karena kata ini sudah syarat akan makna sewaktu mereka mendirikan sebuah institusi untuk kepentingan perkembangan kebudayaan yang sesuai dengan maksud-maksud kolonial mereka. Fitzpatrick juga mengatakan bahwa balai pustaka adalah instrumen kolonialisme dan simbol bagi pembinaan rakyat jajahan melalui bacaan dan keberaksaraan. Pada tahun 1905, untuk mengkoordinasikan pembuatan, penyebaran, dan penyimpanan buku-buku pelajaran sekolah di Jawa dan Madura, khususnya di pedesaan, institusi ini pada tahun 1908 bernama Committee for the Enhanced School and Folklore, yaitu memiliki tugas sebagai gabungan antara badan sensor dan kantor penerjemah. Komisi inilah yang menerjemahkan dan mengubah atau bahkan mengubah sama sekali cerita-cerita rakyat dalam bahasa Jawa ke bahasa Belanda atau Melayu dengan huruf Latin. Balai Pustaka juga berperan amat besar dalam mengembangkan aktivitas membaca sebagai bagian dari peningkatan pengetahuan mandiri. Melalui tulisan-tulisan di jurnal mereka, para pengelola melakukan promosi literasi kepada para pegawai perkebunan atau kantor-kantor kolonial yang mempekerjakan penduduk pribumi agar mereka mau membaca untuk meningkatkan pengetahuan dan menghindari aktivitas di luar perusahaan yang tidak bermanfaat. Hal ini juga sebagai upaya menangkal radikalisasi para pegawai pribumi yang sering terbujuk ikut gerakan ekstremis menentang kolonialisme. Sepak terjang Balai Pustaka meninggalkan bekas yang amat mendasar dalam kebudayaan dan peradaban berbasis tulisan di Indonesia. Jelaslah bahwa keberadaan instrumen kolonialisme dalam keberaksaraan ini sangat mempengaruhi perkembangan sastra Indonesia pada khususnya dan literasi pada umumnya. Program-program literasi kolonial juga amat jelas meninggalkan pondasi yang lumayan kokoh bagi sistem perpustakaan yang sekarang dimiliki oleh Indonesia. Melalui literasi, pemerintah kolonial Belanda sebenarnya ikut membentuk arah perkembangan masyarakat jajahan mereka, khususnya dalam pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Setelah Indonesia merdeka, Balai Pustaka tidak dibubarkan dan tetap berdiri sampai sekarang ini.
Selain mempertahankan kantor peninggalan kolonial ini, pemerintah di masa-masa awal kemerdekaan juga mendirikan lembaga lain untuk melanjutkan kerja Balai Pustaka, khususnya peninggalan berupa taman-taman pustaka yang menyebar di seluruh Indonesia. Lembaga ini adalah dalam bentuk sebuah biro di dalam kementerian atau departemen pendidikan. Kelak, biro ini berkembang menjadi penentu semua kebijakan awal yang khususnya melaksanakan urusan-urusan pustaka. Maka, ia dikenal sebagai Biro Perpustakaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurangnya. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.